Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, today we are going to continue our learning. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi pecahan. Lanjutan dari kemarin kita mengenal pecahan, kemudian jenis-jenisnya, bagaimana cara menyederhanakannya, menentukan pecahan senilai. Sekarang kita melanjutkan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jadi yang pertama kita mempelajari bagaimana cara membandingkan pecahan dan bagaimana cara mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nah, kita lihat di garis bilangan itu 0 di tengah seperti biasa. Jika ke kanan, maka nilai pecahannya semakin besar. Kalau ke kiri, nilai pecahannya semakin kecil. Sama dengan garis bilangan pada bilangan bulat. Dari garis bilangan tersebut bisa diperoleh pecahan 3/4 itu terletak di sebelah kanan dari pecahan 1/4. Maka nilai dari pecahan 3/4 itu lebih besar. Ini tandanya lebih besar dari 1/4. Buktinya bagaimana? Cukup kita kalikan silang. 3 kali 4 yang bawah sebelah kanan, 3 kali 4, itu hasilnya lebih dari 1 kali 4. Jadi yang 3 kalikan 4 di bawah, yang 4 bawah kalikan 1 di atas. Ternyata memang benar bahwa nilai 12 itu lebih besar daripada 4, sehingga pecahan ini pembuktiannya sudah benar, 3/4 lebih besar daripada 1/4. Next, negatif 9/4 di kiri dari negatif 7/4. Perhatikan, pembilangnya semakin ke kiri, angka pembilangnya atau bilangan pembilangnya ini semakin besar, namun nilainya malah semakin kecil. Dilihat di sini tandanya adalah kurang dari. Buktinya juga sama ketika kita kalikan negatif 9 kali 4, hasilnya adalah 63, kemudian negatif 7 kali 4, hasilnya negatif 28, nilainya lebih kecil. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah ini, contohnya di sini adalah jika pecahan 5/6 dengan 4/5. Bagaimana cara membandingkannya? Cukup kita kalikan silang. 5 kali 5, 6 kali 4. Ya. 5 kali 5, 25. 4 kali 6, 24. Oh, ternyata 25 lebih besar dari 24. Artinya pecahan 5/6 nilainya lebih besar daripada pecahan 4/5. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Ya. Jadi, bagaimana sih kita mengurutkan pecahan? Pecahan ini biasanya dalam soal bisa berupa campuran. Ada bentuk pecahannya, ada persennya, ada desimalnya. Nah, tipsnya adalah mengubah bentuk itu ke satu nilai yang sama. Misalkan semuanya diubah ke pecahan atau semuanya diubah ke desimal, ya, biar lebih mudah mengurutkannya. Di contoh di sini, Dian berbelanja telur setengah kilogram, terigu 3/4 kilogram, gulanya 0,4 kilogram. Urutkan belanjaan Dian dari yang paling ringan. Paling ringan artinya apa? Paling kecil, benar sekali. Jadi kadang soalnya itu tidak langsung urutkan belanjaan Dian dari yang paling kecil, enggak. Paling ringan. Kita harus tahu, oh paling ringan itu maknanya apa ya Kak di matematika? Oh iya, jadi nilainya yang paling kecil atau beratnya yang paling kecil. Nah, kita ubah dulu karena di sini yang berbeda itu 0,4. Kita bisa ubah ke pecahan. Ya, 0,4 diubah menjadi pecahan yaitu 4/10. Nah, dilihat kita punya pecahan setengah 3/4, 4/10. Nah, penyebutnya adalah ini. Maka untuk menyamakan penyebut kita cari KPK-nya atau bilangan yang lebih besar dan habis dibagi ketiganya. Bilangannya yaitu 20. Nah, maka semuanya ini dikalikan. Nah, 1/2 biar yang 2 ini bawah ini jadi 20 kan harus dikalikan 10. Maka yang atas juga adil harus dikalikan 10. Ini berlaku juga untuk yang 4 dan 10. Yang 4 kali 5 maka yang 3 atas juga kali 5. Yang terakhir 10-nya kali 2, 20, maka 4-nya juga kali 2 ketemu 8/20. Maka urutan terkecilnya adalah 8, karena ini penyebutnya udah sama ya, jadi kita cukup lihat pembilangnya. 8 paling kecil, taruh paling kiri, 10
paling tengah, 15 lebih besar, paling besar, maka di kanan. Sehingga urutannya seperti itu. Namun anak-anak, hati-hati, seperti ini belum selesai. Kamu harus mengembalikan ke soal. Di soal itu kita disuruh mengurutkan mana yang paling ringan. Nah, 8/20 itu kalau kembali ke soal 4/10, 10/20 itu 1/2, 15/20 itu 3/4. Jawabannya adalah urutannya gula, telur, dan terigu. Adakah cara lainnya untuk menentukan? Pasti kamu ada yang punya cara berbeda. It's okay, yang penting jawabannya nanti sama. Selanjutnya kita ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Fokusnya penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan penjumlahan serta pengurangan bilangan desimal. Oke, kita mulai dari penjumlahan. Perhatikan di sini. Jika lingkaran di samping dibagi menjadi 8 bagian, berapa bagian yang berwarna? Nah, di sini yang berwarna ada dua. Ada dua warna maksudnya. Yang merah ini ada 3 bagian alias 3/8. Yang hijau ini ada 2 bagian yaitu 2/8. Nah, sehingga totalnya ada 5 bagian yang berwarna. Nah, 5 bagian itu ditulis di sini 5/8. 8. Nah, artinya apa? Ketika kita mau menjumlahkan pecahan, cukup yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 2 ditambah 3, hasilnya 5, yang bawah tetap 8. Jangan jadi 16, nanti jadi salah. Selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut ini. Ini kotakannya ada berapa ini ya? Ya, benar sekali, kotaknya ada 12. Yang warna abu-abu ada 1 bagian. Yang warna hijau ada 3 bagian, yang warna merah ada 4 bagian. Nah, yang warna-warna ini kita jumlahkan. Nah, ini tadi kita cuma jumlahkan pembilangnya aja. Ketemunya ada 8/12. Kalau bisa disederhanakan, anak-anak, tips saya tetap harus disederhanakan. Jadi bentuk yang paling sederhana di sini dibagi 4 semuanya, ketemunya 2/3. Kalau kamu membagi langsung 4 mungkin masih bingung, bisa dibagi-bagi 2 dulu. Jadi kita menyederhanakan pecahan itu, jangan misalkan kamu kesulitan kalau langsung cari angka yang besar, bisa dari angka yang kecil kayak 2, 3, 5 kayak gitu. Itu nggak masalah. Nanti cari lagi pembagi yang lebih yang lainnya bisa dibagi sampai ketemu yang paling sederhana. Jangan khawatir, setiap orang punya cara menyelesaikan berbeda-beda, tapi biasanya jawabannya pasti akan berakhir ke jawaban benarnya sama. Sekarang, bagaimana menjumlahkan pecahan tapi beda penyebut? Perhatikan di sini. Apakah 1/2 ditambah 1/3 itu hasilnya 2/5? Nah, ini yang sering saya temukan ya anak-anak. Ada siswa menghitung pecahan beda penyebut itu cuma pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut. Oh, it is wrong. Itu salah ya. Perhatikan di gambar ini. Di bagian ini, kalau 1/2 ditambah 1/3, itu kok digambarkan kayak gitu. Oranye tambah kuning. Bagiannya seperti itu jawabannya. Sementara kalau 2/5 ini digambarkan dalam bentuk lingkaran dan diarsir, warnanya itu yang pink itu. Nah, dilihat, beda kan? Yang 1/3 sama 1/2 itu bagiannya lebih banyak daripada yang 2/5. Artinya apa? Nilai pecahan 1/2 tambah 1/3 tidak sama dengan pecahan 2/5. Maka jika ada yang menjawab 1/2 tambah 1/3 ketemunya 2/5, itu salah. Yang benar gimana? Nah, tadi saat kita mengurutkan pecahan itu kan kita belajar ya, menyamakan penyebutnya. 2 dan 3, nah, penyebutnya yang sama 6. Otomatis di sini yang atas atau pembilangnya 2 dikalikan 3, pembilangnya 3 dikalikan 2. Ketemunya adalah 3/6 tambah 2/6. Nah, hasilnya adalah 5/6. Jadi gitu ya, intinya menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian jangan lupa pembilangnya harus dikalikan, pembilangnya berubah. Biasanya kalau
Kalau ini 2, kok di sini berubah jadi 6, pasti yang atas juga mengalami perubahan. Bilangnya pasti berubah. Oke, sekarang penjumlahan pecahan campuran. 2/1/3 ditambah 3 5/7. Nah, ini pecahan campuran ya. Tipsnya, kalau saya biasanya menjumlahkan dulu yang bulat. 2 tambah 3-nya saya jumlahkan, ketemunya 5. Oke, kita simpan. Sekarang kita hitung dulu yang 1/3 ditambah 5/7. Nah, 1/3 ditambah 5/7. Karena 3 dan 7 nggak sama, maka kita harus cari penyebut yang sama, yaitu 21. Karena 21 habis dibagi 3 dan 7. Oh ya, ini ternyata ada sedikit kesalahan ya. Kita perbaiki bersama-sama ya. Harusnya 1 kali 7 ditambah, bukan 5 kali 7 ya, ini salah ya ini. Harusnya 3 kali 5. 3 kali 5. Nah, ini tetap 21. Jawabannya berapa? 7 ditambah 15. 7 ditambah 15 per 21. Harusnya di sini adalah berapa yo? Berapa? Ya, 22. Maka 22/21 itu 1 per 21. Hasilnya adalah 6 1 per 21. Ini ya yang benar ya anak-anak. 6 1 per 21. Maafkan ini menulisnya kurang bagus. Oke, next ke pengurangan pecahan. Prinsipnya pengurangan pecahan, cara menghitungnya, cara mengerjakannya sama dengan penjumlahan. Yang dikurangkan hanya pembilangnya. 12 kurangi 3, 9 ya. Di sini 12/7 kurangi 3/7, ketemunya 9/7. Nah, jika 9/7 itu, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubah ke pecahan campuran. 9 bisa dijabarkan 7 tambah 2 per. Nah, kita bisa membagi kayak gini. Oh, 7/7 itu hasilnya adalah 1. Terus tempelkan aja 2/7-nya. Jadi hasilnya adalah 1 2/7. Contoh lainnya. Nah, ini. Kita lihat yang kiri dulu. Di tabel kiri. 3/4 dikurangi 3/8. Karena ini 4 dan 8 itu penyebutnya berbeda. Namun, salah satunya bisa habis dibagi oleh bilangan yang lainnya. Di sini bilangan 8 itu bisa dibagi dengan 4. Jadi, tips saya, saran saya, kalau ketemu yang seperti ini, jangan langsung pakai KPK-nya. Karena kebetulan apa? 8 kan bisa dibagi 4, maaf ya. 8 bisa dibagi 4. Daripada kamu pakai 32, mending menggunakan yang 8. Jadi nanti yang 8-nya ini, yang per 8 itu sudah nggak usah diganti. Yang diubah pecahannya hanya yang depan. Karena apa? 4 untuk menjadi 8 perlu dikali 2, sehingga 3-nya yang atas itu harus dikalikan 2. Ketemunya 6. 6 min 3, 6 kurangi 3 hasilnya 3. Maka pecahan ini jawabannya adalah 3/8. Nah, sekarang untuk pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran. 5 3/7 dikurangi 2 2/3. Nah, seperti tadi ya, saya kurangi dulu yang bulat. 5 kurangi 2 ketemunya 3. Kita simpan. Sekarang yang 3/7 dikurangi 2/3. Samakan penyebutnya, 21. Nah, ini 3 kali 3, kemudian 2-nya kali 7. Dapatnya berapa? 9 kurangi 14/21. Nah, pasti ini. Waduh, Bu, ini kok jawabannya ini kok negatif. Banyak yang pusing biasanya kayak gini. Jangan takut kalau kamu ketemu jawaban berupa bilangan pecahan yang negatif, karena ya memang itu jawabannya ya. Nah, sekarang triknya aja gimana sih biar itu negatifnya itu biar nggak jadi negatif ya. Karena di sini sebenarnya
dia masih tetap bisa diubah jadi jawaban akhirnya itu tetap dengan positif. Nah, karena di situ ada negatif 5/21, nah, kalian kalau mengurangkan 3 dikurangi 5/21, jika pusing atau kebingungan, jabarkan 3-nya ini jadi 2 ditambah 1. Jadi besok kalau misalkan kok ketemunya 4, itu diubah aja jadi 3 tambah 1. Itu mungkin cukup membantu kamu. Karena apa? Mengubah pecahan 1 itu lebih mudah. Nah, karena di sini pecahannya 21 penyebutnya, maka pecahan satunya ini itu diubah jadi 21/21. Ya, 21/21. Duanya tetap. Nah, kemudian 21-nya itu ditambah dengan negatif 5. Kita tahu 21 tambah negatif 5 itu maknanya cuma dikurangi. Sehingga ketemunya 21 dikurangi 5 itu 16 per 21. Nah, 2-nya tinggal ditempelkan. Inilah jawabannya 2/16/21. Kesimpulannya anak-anak, jika kita menghitung pecahan ketemunya negatif, itu jangan takut. Karena memang yang buat soal ya kadang sengaja jawabannya mau yang negatif. Gitu ya. Oke, sekarang penjumlahan dan pengurangan desimal. Perhatikan di sini, penjumlahan 0,73 dan 0,21. Tipsnya, komanya itu diletakkan berurutan atas bawah, harus dalam lurus ya. Harus lurus atau urutannya sama. Jadi di sini karena kebetulan depannya 0, semuanya, nah tulis aja di situ 0, 0. Jadi tinggal dijumlahkan. Cara menjumlahkannya sama kayak penjumlahan bilangan bulat ya sebenarnya. 3 tambah 1, 4, 7 tambah 2, 9, 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,94. Ingat, 0,94 bukan 0,94. Nah, sekarang pengurangannya. Pengurangannya di sini. Nah, perhatikan bilangan di belakang koma yang 12 ini kan cuma 2, 12,63, tapi kalau yang satunya itu ada 3 angka di belakang koma. Nah, tapi ingat tadi, tanda komanya harus diluruskan, jadi jangan dipaksa-paksa. Nah, sekarang masalahnya 63 ini, biar dia bisa lurus ya, karena pengurangan gimana? Nah, 63 itu belakangnya dikasih tanda 0. Jadi 12,630. Yang bawah, nah karena 0 ini nilainya itu bilangan satuan, maka ya dia di bawahnya 2. Di mana di dalam desimal atas 2 itu adalah nilai satuannya. Jadi 0 di bawah 2. Kemudian 231-nya ya terletak di bawahnya yang di belakang koma masing-masing. Nah, tinggal dikurangi aja. 0 kurangi 1, karena nggak bisa kan bisa pinjam depannya itu ya. Jadi ini jadi 2, kemudian ini 10 kurangi 1, 9. Kemudian ini 2 pinjam lagi, 12 kurangi 3, 9. Di sini tinggal 5 kurangi 2, 3. Nah, udah kan? Ya udah, sekarang 12 kurangi 0 ya, 12. Jadi jawabannya adalah 12,399. Jadi anak-anak kalau ada bilangan 0,5 itu bisa ditulis 0,550. Tambahin nolnya lagi, oh boleh ya. Tapi jangan ditambah di depannya, tapi di belakangnya. Oke, anak-anak, demikian penjelasan kami tentang penjumlahan, pengurangan bilangan pecahan, desimal, kemudian tadi membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di penjelasan selanjutnya. Bye-bye.